Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara-saudara dimanapun saat ini berada. Tuhan kiranya memberkati saudara yang mengikuti program Renungan Harian Kristen hari ini, Kamis 23 Desember 2021. Kembali kita menggunakan waktu dan kesempatan ini untuk terus merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita semakin diteguhkan, dikuatkan, diberkati, diterangi, bahkan dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Kami percaya anugerah-Mu berlimpah di dalam kami, sehingga hari demi hari Engkau menyertai, memelihara, menuntun kami. Kami tidak goyah, kami tidak takut, karena Engkau yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terus bawa kami masuk di dalam perkenanan-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti apa akan kehendak Tuhan di dalam kami. Kami percaya firman-Mu yang mencerahkan pikiran kami, memperbaharui pikiran kami, sehingga kami memiliki paradigma yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Nama Yesus yang dinyatakan, diharumkan, dimasyurkan melalui kami gereja-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu, Rema, Logos di dalam kami yang terus akan memberikan dampak yang besar dalam seluruh aspek hidup kami. Terima kasih Bapa. Ini doa kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baiklah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang berjudul Takut Menderita atau Siap Menderita. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Injil Matius 10 ayat 16 sampai 33. Apakah pewarta Injil Kerajaan Surga masih mengalami penderitaan? Bukankah zaman ini menghargai kemanusiaan dan mengutuk tindakan yang tidak berperi kemanusiaan? Penolakan dan penganiayaan adalah sebuah kenyataan yang dialami pengikut Kristus. Walaupun tidak nyaman melaluinya, mereka menjadi kesaksian hidup bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Para pengikut Yesus mengalami hal yang juga dialami oleh gurunya. Tuhan Yesus meminta para pengikut untuk cerdik, tidak naif, dan tetap menjaga ketulusan hati, serta selalu waspada dengan permainan politik para penguasa dan tokoh agama yang berusaha mencelakakan mereka. Hal ini tidak berarti bahwa mereka takut. Tuhan Yesus menguatkan mereka sebab kekuasaan kerajaan surga melampaui kekuasaan para penguasa politik dan agama yang menindas pada masa itu. Kekuasaan ini bersifat kekal, tak terbatas. Dalam perikop ini diceritakan tentang nubuat-nubuat tentang penderitaan yang harus dihadapi murid-murid dalam menjalankan tugas mereka. Kristus sudah tahu sebelumnya penderitaan apa yang akan mereka alami. Seperti halnya Ia tahu terlebih dulu penderitaannya sendiri. Namun demikian, Ia tetap menyuruh mereka untuk terus maju, seperti yang juga dilakukannya sendiri, dan memberitahukan semuanya ini terlebih dahulu, bukan hanya supaya masalah-masalah itu tidak membuat mereka terkejut dan dengan demikian mengguncangkan iman mereka, tetapi juga supaya pada saat nubuat penderitaan terbukti kebenarannya, iman mereka semakin dikuatkan. Kita para pengikut Kristus hari ini masih tetap mengalami kesulitan, walaupun bentuknya berbeda-beda. Kita akan menghadapi sekularisme, konsumerisme,
hedonisme, dan kapitalisme. Orang lain terjebak dan mengabaikan Injil Kerajaan Surga. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk menghadapi tantangan yang ada pada saat ini. Oleh karena itu, kita perlu memiliki kebijaksanaan, kewaspadaan, keberanian, dan iman untuk mengatasi tantangan-tantangan itu. Kita perlu menjadi orang yang bijaksana. Kita perlu membuka diri dan belajar memahami cara berpikir orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, dapat memahami pola pikir mereka. Kita dapat menemukan cara untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Kita tidak perlu malu, takut, apalagi tidak yakin dengan iman kita, karena Allah berkuasa di bumi dan di surga. Tuhan Yesus mempersiapkan mereka untuk menghadapi aniaya dan penolakan. Penganiayaan pasti akan datang, baik dari lembaga-lembaga resmi maupun dari pribadi-pribadi yang membenci kekristenan. Mereka tidak bisa menghindar bak domba di tengah serigala. Namun mereka tidak perlu khawatir, sebaliknya bersandar dan mengandalkan Tuhan. Dalam menghadapi penganiayaan itu, kuncinya adalah tetap bertahan sampai akhir. Mereka harus mengandalkan hikmat Tuhan sambil menjaga hidup tulus. Justru hikmat Tuhan membimbing orang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk memberitakan Injil. Cepat atau lambat, iman kita pasti akan menghadapi pengujian. Ujian itu bisa lewat godaan dunia yang membuat kita berkompromi dengan dosa, atau bisa juga dengan memaksa kita untuk memilih tetap setia kepada Tuhan, tetapi dengan konsekuensi dikucilkan atau dihabisi. Namun jangan pernah menyerah, karena Allah berdaulat memelihara miliknya. Mari kita memohon kepada Allah untuk menganugerahkan hikmat, kewaspadaan, dan keberanian. Kita memohon perlindungan Tuhan dalam memperkenalkan Kristus kepada dunia. Kita memohon penyertaan Allah bagi orang-orang yang mengupayakan pemeliharaan iman kita. Demikianlah saudara-saudara, renungan kita hari ini. Mari kita lebih lagi untuk mengerti setiap kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apakah kita siap menderita atau kita malah takut menderita? Mari kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, firman-Mu yang mengingatkan kami, menginsafkan kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami semakin kuat, semakin kami memiliki pengertian-pengertian baru. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus bersama-sama dengan kami, anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada. Kami yang setia mengikuti program ini Tuhan. Tuhan berkati kami. Kami rindu terus boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati kami dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh menjalankan aktivitas kami dengan ucapan syukur, dengan hati yang bergembira, hati yang semangat ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini seruan kami kepadamu Tuhan. Ajar kami, penuhi kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi dan semangat menjalankan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.